Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Insyaallah setiap Ahad pertama dari setiap bulannya kita akan mengaji tafsir, dan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas mengenai Al-Mu'awwidhatain dan surat Al-Ikhlas. Berlanjut ke surat selanjutnya, yaitu surat keempat dari belakang, yaitu surat Al-Masad atau nama lainnya surat Al-Lahab. Nah, sebelum kita mulai kajian tafsirnya, ada baiknya mari kita baca bersama-sama dulu surat Al-Masad. Langsung mau nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah hafal. Sekarang tinggal dipahami agar bisa diamalkan. Apa itu tabat yada abi lahabiu watab? Sungguh celaka kedua tangan dari Abu Lahab, watab, dan telah binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan pernah mencukupinya atau menyelamatkannya apa itu hartanya dan juga anak-anaknya. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan dilempar ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu, adapun istrinya, hammalatal hatab, adalah pemikul kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di tengkuknya itu, di lehernya itu dikalungkan tali dari sabut. Insya Allah kita akan membahas satu demi satu dari ayat yang tadi kita sudah baca. Nah, ada sebab nuzul dari surat Al-Masad ini. Tapi perlu diingat ya Bapak Ibu, tidak semua surat atau ayat itu ada sabab nuzulnya.
Nah, sabab nuzul itu apa sih? Sabab nuzul itu penyebab diturunkannya sebuah ayat atau surat. Nah, dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha. Suatu ketika Rasulullah itu keluar ke sebuah lembah yang namanya Batha. Karena telah turun ayat sebelumnya itu wa andir ashirataka al-aqrabin, gitu. Peringatkanlah keluarga dekatmu mengenai agama ini, maksudnya gitu. Maksudnya disuruh mendakwahkan secara jahar kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Nah, jadi dakwah itu ada tingkatannya. Ada yang pertama diem-diem, sir gitu. Kemudian ada saat dimana mulai harus jahar, gitu. Harus mulai dinampakkan Islam itu. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke sebuah lembah yang namanya Batha. Fasaida al-jabal fanada. Kemudian beliau itu menaiki bukit tersebut, mendaki, dan kemudian menyerukan kepada para hadirin yang ada di situ, ya sabahah, ya sabahah. Kalau dalam bahasa kita itu perhatian, waspada, kurang lebih seperti itu. Maksudnya disuruh untuk menuju ke asal suara karena ada pengumuman penting. Fajtama'at ilaihi Quraisy, maka suku Quraisy, kabilah Quraisy, orang-orang Quraisy itu berkumpul mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musbihukum au mumsikum akuntum tusaddiquni. Seandainya aku berikan kabar kepada kalian bahwa aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepada saya? Maka mereka mengatakan na'am. Orang-orang mengatakan tentu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, sebutannya saja al-amin. Kemudian beliau mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabun syadid. Sesungguhnya wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa aku ini datang memberikan peringatan kepada kalian bahwa sesungguhnya ada azab yang keras di hadapan kalian seandainya tidak mau beriman kepada Allah. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab yang termasuk salah satu yang hadir pada waktu itu mengatakan, alihada jama'tana, apakah hanya karena ini, karena hal ini kamu itu mengumpulkan kami semua? Maka beliau mengatakan tabban lak. Dia mengatakan tabban lak, celaka kamu wahai Muhammad. Hanya karena masalah kayak gini kamu ngumpulin kami semua. Maka di sini Allah tidak terima dengan celaan dari Abu Lahab. Allah membela Rasulnya dengan menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi watab. Yang celaka itu adalah kedua tanganmu wahai Abu Lahab. Nah, di sini ada sebuah nama yang identik yang disebutkan, bahkan dijadikan nama surat tersebut, Abu Lahab. Lahab. Apa sih Abu Lahab itu dan siapa dia? Kok sampai Allah itu sampai Allah itu menyebut namanya di dalam Al-Quran. Semua nama yang tersebut dalam Al-Quran itu pasti istimewa, Bapak Ibu. Pasti istimewa karena terabadikan dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu kita masuk ke tafsir ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabiyu watab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah
pamannya Rasulullah. Ini sudah saya ringkaskan. Rasulullah itu punya paman dan bibi totalnya 10. Dan yang masih ada ketika masa kenabian, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu ada 4 yang laki-laki. Siapa itu? Yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap pada agama nenek moyang. Yang 2 itu adalah yang pertama Hamzah, yang kita kenal dengan Asadullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, atau singa. Asadullah itu singanya Allah, karena beliau itu terkenal dengan Sayyidus Syuhada, tuannya para syuhada. Beliau meninggal di perang Uhud dengan telinga yang dipotong, terus hidung yang dipotong juga, hati yang diambil dari tempatnya kemudian dikunyah oleh Hindun, dan yang membunuh adalah sinten? Al-Wahsy, budaknya Hindun, atau budak di antara budak-budak orang Quraisy yang dibebaskan oleh Hindun sebagai imbalan dari karena sudah berhasil membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah, yang telah banyak membunuh petinggi-petinggi Quraisy di perang Badar Kubro, perang pertama. Nah, yang kedua pamannya adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang masuk Islam juga ketika menjelang Fathul Makkah. Kalau Hamzah itu ikut hijrah, jadi awal termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian ada 2 yang kafir. Siapa itu? Yang pertama adalah Abu Thalib, tapi beliau tidak memerangi Rasulullah, bahkan melindungi Rasulullah hingga tetes darah penghabisan, cuman masih mengikuti agama nenek moyang. Kemudian yang satunya lagi adalah yang namanya Abdul Uzza, hambanya Uzza, atau diberi lakop oleh Allah dengan sebutan Abu Lahab. Abdul Uzza itu haram, nggak boleh hukumnya. Kita menamai nama Abdul itu harus dirangkai dengan nama Allah, atau asma min asma'illah, isim min asma'illah, harus dirangkai dengan nama di antara nama-nama Allah, nggak boleh selainnya, nanti kufur namanya. Misalkan Abdur Rasul, itu boleh nggak? Nggak boleh, itu nanti artinya hambanya Rasul. Maka kalau pingin ngasih nama anak itu harus ada Abdun, kemudian maksudnya kalau pingin pakai Asmaul Husna harus ada kata Abdunnya, kemudian kalau pakai Abdun harus dengan salah satu dari nama Allah. Contohnya Abdul Wahab, misalkan sifat Allah Sami, Abdus Sami. Kemudian sifat Allah Ar-Razzaq, maka menjadi Abdur Razzaq. Nah, maka dari itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu nama asli dari Abu Lahab. Nggak banyak yang tahu Bapak Ibu. Nek nggak pernah buka kitab tafsir, maka nggak akan tahu nama asli dari Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan, fa Abu Lahab hada huwa ahadu a'mamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu salah satu dari paman-pamannya Rasulullah. Ismuhu, nama aslinya adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muthalib. Wa kunyatuhu Abu Utbah. Nama lainnya selain Abu Lahab itu Abu Utbah, karena salah satu nama anaknya adalah Utbah. Nah, bapake Utbah. Kados saya itu kan anaknya Royhanah, maka nama kunyah saya Abu Royhanah, bapake Royhanah. Nek jenengan punya anak namanya Ahmad, jenengan nama kunyahnya adalah Abu Ahmad. Nek anake Tarno nggih Abu Tarno gitu. Nah, itu nama kunyah kalau laki-laki. Kalau cewek berarti Ummu gitu. Kalau ibu-ibu berarti Ummu gitu.
Ya nek bahasa Jawa tuh mboke gitu, ibuke gitu. Nah, wa inna masumya Abu Lahab, sesungguhnya dinamakan Abu Lahab li isyraqi wajhihi, karena wajahnya itu bercahaya. Jadi sesungguhnya dalam film-film itu biasanya Abu Lahab niku kan digambarke tiangnya buruk rupa, kereng gitu, kados penjahat. Tapi aslinya enggak Bapak Ibu. Aslinya kalau di kitab-kitab sirah, Abu Lahab niku orangnya ganteng, kulitnya putih gitu, bagus. Istrinya saja namanya Ummu Jamil, wanita yang termasuk cantik di zamannya gitu. Nah, dia juga bagus. Wa kana katsiral adiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk orang yang paling banyak mengganggu Rasulullah, kemudian membulinya, kemudian meremehkan, memojokkan, dan semua gangguan-gangguan yang ada itu banyak bersumber dari Abu Lahab. Nah, kemudian contoh gangguan dari Abu Lahab itu apa? Rasulullah niku punya kebiasaan ketika sudah disuruh mendakwahkan Islam secara jahar, secara terang-terangan, Rasulullah itu akan pergi ke tempat kerumunan. Nah, suatu ketika ada sebuah pasar namanya Dzul Majaz gitu. Dzul Majaz. Nah, beliau mendakwahkan kepada manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, hai orang-orang yang datang ke Mekah, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian semua akan beruntung. Nah, Rasulullah mengajak orang-orang terang-terangan gitu. Maka orang-orang akan bergerombol, mulai tertarik dengan ucapannya Rasulullah. Tapi setiap Rasulullah mengatakan sesuatu, di belakangnya itu ada seseorang yang dia akan ikut berbicara setelah Rasulullah berbicara. Apa yang dikatakan? Innahu sabiun kadhibun. Enggak usah didengar. Sesungguhnya orang ini tuh adalah peramal dan orang yang berdusta gitu. Jadi orang-orang yang dia itu orang yang pingin bikin ajaran baru, dan dia itu orang yang suka dusta. Siapakah laki-laki ini? Dia adalah Abu Lahab. Senengane ngintil Rasulullah, kemudian dia akan mengatakan ke orang-orang, iki loh Rasulullah, bukan Muhammad iki orang yang pendusta, ora usah digugu omongane gitu. Jadi setiap apa yang dikatakan Nabi itu langsung dikonter sama Abu Lahab. Nah, kemudian Abu Lahab niki meninggalnya rodok mengenaskan. Bagaimana meninggalnya? Beliau itu meninggal 7 hari setelah perang Badar. Perang Badar niku perang besar pertama antara 313 orang atau kurang lebih seperti itu melawan kurang lebih 1000 atau 900 pasukan Quraisy. 3 kali lipat dari pasukan Islam. Nah, Abu Lahab nggak ikut perang Bapak Ibu. Dia minta diwakilkan oleh orang lain. Tapi setelah 7 hari perang Badar, beliau ini sakit. Dia ini sakit kulit, yang kulitnya itu menjadi bernanah dan berbau tidak sedap. Ya kayak orang kena AIDS lah gitu. Biasanya itu ya mohon maaf ya, biasanya kulitnya itu bermasalah karena daya tahan tubuhnya berkurang. Nah, kemudian apa yang terjadi? 3 hari itu setelah dia meninggal, mayatnya nggak ada yang berani megang karena takut tertular, saking bau busuknya juga. Akhirnya apa? Keluarganya itu karena malu gitu. Keluarganya itu karena nggak enak dengan orang-orang, akhirnya dibuatkan lubang. Kemudian Abu Lahab niki ngubur kene nggak disungi, nggak diapa, tapi disurung pakai kayu, disuduk pakai kayu, terus jeblos teng lubange, terus cara nguruke niku
pakai batu dilempari dari jauh sampai tertutup dengan batu. Jadi saya pernah melihat video di YouTube, ada orang yang pingin lihat tahu kuburannya Abu Lahab. Ternyata belum sampai kuburannya, bau busuknya itu sudah terasa sampai sekarang. Itu salah satu bentuk adab Allah kepada dia, baik ketika hidup maupun setelah mati. Karena saking durhakanya orang ini. Nah, maka dari itu dia itu termasuk orang yang matinya itu seburuk-buruk kematian. Nah, tabat yada abi lahabiyu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan pernah bisa menyelamatkannya hartanya dan juga anak-anaknya. Maksudnya apa? Harta dan anak-anaknya yang dia miliki di dunia ini tidak akan pernah bisa menyelamatkannya dari adab Allah di akhirat kelak. Wa dzikra an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama da'a qaumahu ilal iman. Dan dari Ibnu Mas'ud dikisahkan ketika Rasulullah itu menyeru orang-orang untuk beriman kepada Allah, maka Abu Lahab mengatakan, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adabi bimali wa waladi." Apa dia katakan Bapak Ibu? Dia mengatakan, nek yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa nanti orang itu akan mendapat balasannya di akhirat, orang yang berbuat buruk akan disiksa di neraka, maka saya akan menggunakan harta dan anak-anak saya untuk menebus diri saya. Maksudnya nyogok gitu, bayar gitu. Wes tak bayar karo hartaku dan anakku, aku nggak usah disiksa gitu. Saking dia itu meremehkannya adab neraka, adab Allah. Pada dasarnya dia nggak percaya, makanya dipaido nih istilah kita itu. Nek tenanan gitu, tak bakal tak tuku neraka misalkan gitu. Terus aku ramelu itu. Jadi seolah-olah dia itu bisa menebus dirinya dengan harta dan anak-anaknya, karena memang dia itu orang kaya Bapak Ibu. Abu Lahab ini orang kaya, banyak hartanya. Termasuk anaknya presiden. Abdul Muthalib ini kan presidennya Quraisy. Kakeknya Rasulullah itu pimpinan negara Mekah saat itu. Waktu Abrahah nyerang, niku yang diajak rembukan niku sinten? Abdul Muthalib sebagai kepala negaranya, kepala sukunya, pemegang kunci Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib niku punya anak 10, salah satunya Abdullah. Nah, kemudian Abdullah punya anak namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, di antara 10 anaknya Abdul Muthalib niku Abu Lahab. Maka jangan heran kalau Abu Lahab itu orang yang kaya. Dia punya koneksi yang luas, harta yang banyak. Tapi dia sombong dengan hartanya, merasa segala sesuatu tuh bisa dibeli dengan harta, termasuk surga dan bebas dari neraka, seolah-olah dia bisa membelinya. Nah, maka kita perlu tahu siapa itu anak-anak Abu Lahab. Abu Lahab itu punya anak 3, namanya Utbah, Mut'aib, sama Utaibah. Yang 2 niki dipek mantu kalih Rasulullah. Abu Lahab niku pernah besanan kalih Rasulullah. Maka sebenarnya Abu Lahab itu dulu sebelum Rasulullah menjadi Rasul itu sangat dekat dengan Nabi Muhammad, dan dia sangat senang dengan Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan, nek tresno kuwi sing biasa wae gitu. Karena bisa jadi nanti dia kelak menjadi musuhmu. Nek seneng wonge biasa wae, sesuk bisa jadi dia jadi musuhmu. Biasanya orang nek terlalu seneng niku nek wis gedeng niku gedeng banget gitu. Dan kalau benci seseorang itu ya biasa saja, jangan berlebihan. Karena bisa jadi dia nanti jadi temanmu. Maka Abu Lahab itu sebenarnya dulu dekat sama Rasulullah.
Bahkan dalam sebuah riwayat itu pernah diceritakan bahwa apa? Abu Lahab itu ada tiap hari Senin itu diringankan siksa nerakanya. Kenapa? Karena ketika hari Senin itu Nabi Muhammad lahir, kemudian dia ikut bahagia sehingga dia nyembelih kurban dibagikan kepada fakir miskin, dikarenakan dia mendapat keponakan baru dan dia sangat senang dengan keponakan ini. Maka dari itu sebenarnya Abu Lahab itu sebenarnya senang banget sama Rasulullah. Bahkan sampai apa? Anaknya perempuan Rasulullah itu dipek mantu itu. Dua-duanya. Yang pertama itu Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utaibah, kemudian Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah. Yang nanti dua-duanya ini akan dinikahkan setelah cerai dengan anaknya Abu Lahab, akan dinikahkan dengan Utsman bin Affan gitu. Walaupun giliran ya, enggak satu waktu gitu. Nah, ketika Rasulullah itu menjadi rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, mulai menyebarkan dakwahnya, apa yang terjadi? Abu Lahab niku mengultimatum anaknya. Apa bunyi ultimatumnya? Diriku haram atas kalian sebelum kalian menceraikan anak-anak perempuan Muhammad. Maksudnya apa? Abu Lahab itu wegah ngomong, wegah interaksi kalih anak-anake sebelum cerai kalih anake Nabi Muhammad. Saking gedinge kalih Nabi Muhammad, akhirnya diceraikan. Walaupun nanti dua-duanya itu akan masuk Islam di ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Yang satu, yang terakhir itu, yang anak terakhir, salah satu di antaranya itu nanti ada yang meninggal karena dia kualat dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mau hijrah itu dia meludahi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan semoga engkau diterkam oleh kucing di antara kucing-kucing Allah. Dan akhirnya benar, dia meninggalnya diterkam oleh singa. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Abu Lahab itu punya 3 anak laki-laki, 2 di antaranya pernah menjadi mantunya Rasulullah, tapi akhirnya dicerai. Dan nggak balik lagi, karena setelah itu kan anak-anak Rasulullah dinikahkan dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Nah, saya selanaran data Lahab, Abu Lahab itu akan dilemparkan ke dalam neraka yang membakar bergejolak. Data syararin walahibin wa ikhrakin syadidin, sing bulat-bulat dan sangat panas gitu. Jadi dia itu sudah dinas, dan ini mukjizat Allah. Karena apa? Ternyata sampai matinya Abu Lahab itu dia dalam kondisi kafir, sehingga benarlah ayat Allah bahwa dia itu kelak menjadi penghuni neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Adapun istrinya itu adalah orang yang membawa kayu bakar. Apa itu hammalatal hatab? Wa kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Ini kita diajak kenalan dulu sama Syekh Ibnu Katsir, ini kita diajak kenalan dulu. Siapa itu istrinya Abu Lahab? Istrinya Abu Lahab itu termasuk orang yang mulia. Dia itu termasuk pembesar dari kalangan Quraisy. Wahia Ummu Jamil. Namanya itu kunyahnya Ummu Jamil. Ummu Jamil niku ibunya kecantikan, nek arti harfiahnya itu. Maksudnya apa? Dia itu termasuk orang yang sangat cantik di masanya. Jadi Abu Lahab niku bagus, bojone yo cantik gitu. Ya dia kan dari kabilahnya Rasulullah, yang Rasulullah itu keluarganya bagus-bagus sedanten gitu. Tampilannya bagus. Tidaklah Rasul itu dikeluarkan
kecuali melalui sulbi-sulbi terbaik gitu. Jadi Rasul itu, semua Rasul siapapun itu pasti dari keturunan yang terbaik gitu. Bukan keturunan ecek-ecek. Nah, dia ini nama aslinya adalah Arwa bintu Harbin bin Umayyah. Arwa bin Harb bin Umayyah, saudara perempuane Abu Sofyan. Abu Sofyan itu nggih salah satu pemimpin Quraisy, ahli strateginya, dan juga dia pemimpin ekonominya. Kafilah dagang niku biasanya sing ngurusi Abu Sofyan. Jadi sing ngurusi babakan ekonomine negara Quraisy niku Abu Sofyan. Nah, dia ini saudaranya Abu Sofyan. Abu Sofyan niku suaminya Hindun bin Utbah. Nah, Abu Sofyan ini akhirnya nanti masuk Islam gitu. Dan anaknya yang terkenal itu menjadi salah satu pemimpin Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah salah satu sekretarisnya Rasulullah. Nah, wa kanat aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Istrinya itu selalu membantu suaminya niki sak plek niku. Jadi Ummu Jamil niku senantiasa ganggu Rasulullah juga. Enggak jauh beda sama kayak suaminya Abu Lahab. Kemudian maka di hari kiamat nanti ketika Abu Lahab niki disiksa sama Allah, dibakar oleh api yang membara, siapa yang nguripke sing napa niku sing ngobakar niku sinten? Dalam artian nek jenengan dedek geni niku kan enten sing napa niku biar apinya menyala niku kan dikasih kayu bakar terus dijok gitu. Nah, sing ngejok kayune sinten? Hammalatal hatab, ya bojone sendiri. Jadi Abu Lahab niku akan ditempatkan bersama istrinya di neraka, sama-sama diadab, tapi nanti istrinya punya tugas untuk ngejok kayune Abu Lahab. Jadi dia itu diciptakan untuk membantu mengadab suaminya. Itu salah satu pendapat ulama. Kemudian fi jidiha hablum mim masad. Di dalam lehernya dikalungkan apa? Kabel atau kalung dari sabut. Sabut niku kados nek kita niku klopo nggih. Nah, sabut klopo napa nek teng mriko nggih ada yang mengartikan pelepah kurma gitu. Nah, kenapa kok Allah sampai mengatakan seperti itu? Sa'id Ibnu Musayyib, ulama tabi'in, mengatakan kanat laha kiladah fakhirah. Dulu itu dia di dunia suka memamerkan kalungnya yang terbuat dari permata gitu. Punya kalung kebanggaan yang besar. Nah, kemudian dia mengatakan apa? La unfiqannaha fi adawati Muhammad. Sungguh saya akan menginfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad. Jadi dia rela bersedekah dan berinfak sangat besar sekali nilainya, karena itu batu permata yang besar itu. Tapi di jalan yang keliru, karena ingin menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Maka dari itu sebagai balasannya fa'aqabahallahu biha hablan fi jidiha min masadin nar. Maka ketika di akhirat nanti Allah akan gantikan kalung itu dengan kalung dari api neraka, dikalungkan gitu. Jadi nanti di akhirat niku si Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, dia itu kemana-mana membawa kalung dari api neraka. Sebagai ganti dulu di dunia dia kemana-mana pakai kalung dari permata yang besar, mewah sekali. Nah, maka dari itu ada sebuah cuplikan contoh
di mana Ummu Jamil itu ingin mencelakai Rasulullah. Jadi sebuah hadis mengatakan bahwa dari Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan bahwa lamma nazalat tabbat yada abi lahabi wa tab, ketika turun ayat tabat yada abi lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, Ummu Jamil ini enggak terima. Aghbalatil aura niku namane Ummu Jamil asli gitu. Ummu Jamil bintu Harb, falaha walwalatun wa fi yadiha fihrun. Dia itu nyari Nabi Muhammad kemana-mana sambil bawa batu besar di tangannya, pingin ditimpukkan ke Nabi Muhammad. Ini kendel banget nih. Kemudian apa yang terjadi? Fahiyatakul, dia itu sepanjang perjalanan mengatakan mudammam abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Jadi aslinya kan namanya Nabi Muhammad itu Muhammad yang terpuji, tapi dia nggak mau manggil dengan panggilan Muhammad, tapi dia memanggilnya dengan mudammam, artinya orang yang celaka, orang yang tidak terpuji. Waliane Muhammad, mudammama. Abaina, kamu itu nggak kami anggap. Wadinahu qalaina, dan agamanya juga nggak akan kami ikuti. Wa amrahu asaina, dan apa yang diperintahkan akan kami ingkari gitu. Dia syairnya jadi sepanjang jalan ngerundel kayak itu. Mudammaman abaina wadinahu qalaina wa amrahu asaina gitu. Muhammad ini jantenan gitu. Gak bakal kami ikuti, agamanya yo gak bakal kami peluk, dan apapun perintahnya akan kami maksiati. Dia itu pasti akan mengerjakan kebalikannya dari perintahnya Rasulullah. Saking ketingnya juga. Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Makkah atau di Ka'bah bersama siapa? Abu Bakar. Rasulullah itu biasanya kemana-mana sama Abu Bakar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Falamma ra'aha Abu Bakar qala ya Rasulullah qad aqbalat wa ana akhafu 'alaika an tara. Wahai Rasulullah, itu ada istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, mau datang. Saya khawatir sama jenengan wahai Rasulullah. Abu Bakar ini tahu si Ummu Jamil ini suka menyiksa Rasulullah. Maka khawatir Abu Bakar ini karena melihat Ummu Jamil membawa batu yang besar di tangannya, seolah-olah dia mau menimpuk Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innaha lan tarani. Tenang saja wahai Abu Bakar, sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa melihat saya. Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Abu Bakar. Padahal Rasulullah di sampingnya Abu Bakar. Kemudian faqara'a Qur'anan i'tasama bih. Maka Rasulullah itu membaca sebuah ayat yang menjadikannya itu tabir antara dia dengan Ummu Jamil itu. Niki kados tiang-tiang sing salah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk ngilang ilmu, ngilang nih loh, sumum bukmun umyun. Nah, itu enggak boleh itu kayak gitu. Sumum bukmun umyun itu kan artinya dibutakan, ditulikan gitu. Maksudnya biar enggak kelihatan. Ya sebenarnya ada, peristiwanya ada, tapi enggak boleh kita menyalahgunakan. Dan itu sebenarnya mukjizat ya, enggak semua orang bisa melakukan hal tersebut gitu. Itu karomah karena orang biasa, dan mukjizat kalau itu seorang rasul. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Niki surat Al-Isra ayat 45. Niki ampun diamalke untuk hal-hal yang negatif itu, pingin ngilang terus baca surat ini. Nah, ini Rasulullah saja yang bisa, dan ini atas izin Allah. Wa idza qara'tal Qur'an, ketika engkau itu membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, ja'alna bainaka,
kami akan menjadikan antara engkau dan bainal ladzina la yu'minun, dengan orang-orang yang enggak beriman, bil akhirah, dengan akhirat, hijaban masturo, sebuah hijab yang menutup. Nah, jadi Allah itu akan menjadikan orang kafir itu nggak bisa lihat. Nah, ini mungkin jenengan hafal juga ketika misalkan dalam kondisi nanti peperangan, kita terdesak. Ya, siapa tahu kita ketika membaca ayat ini Allah turunkan mukjizat sehingga kita tidak terlihat. Bisa gitu, dengan izin Allah. Tapi jangan kalau dikejar-kejar, misal berbuat maling itu dikejar-kejar orang terus baca ayat ini, nah itu nggak boleh gitu. Itu salah dalam mengamalkan ayat gitu. Kemudian fa'at hiwalat hatta waqafat ala Abi Bakar walam tara Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Ummu Jamil itu datang sampai di hadapannya Abu Bakar. Dan Ummu Jamil itu nggak bisa lihat Rasulullah, celingak-celinguk. Abu Bakar ya bingung, padahal Rasulullah di sampingnya. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. Wahai Abu Bakar, aku itu dengar kalau sahabatmu itu telah ngejek saya gitu, mencaci maki saya dan suami saya gitu. Karena kan turun ayat tabat syada abi lahabiu wadab sampai akhir, wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini dua-duanya kena semua gitu. Nah, dia nggak terima ada ayat turun berkenaan dengan dia dan itu menurut dia cacian untuk dirinya. Maka dia nyari Rasulullah. Maka ketika dia bertanya kepada Abu Bakar, di mana Rasulullah, di mana Muhammad, Abu Bakar mengatakan, la wa rabbi hadal baiti ma hajaka. Abu Bakar nggak mau bohong. Abu Bakar bukan sifatnya berbohong. Maka dia hanya mengatakan, enggak, Muhammad itu tidak pernah mencela kamu gitu. Karena memang Rasulullah nggak pernah mencela. Itu adalah ayat yang Allah turunkan, bukan Rasulullah ingin mencela Abu Lahab atau Ummu Jamil, tapi itu memang ayat yang Allah turunkan. Maka setelah itu dia kembali, fawallat wa hiya taqul qad alimat Quraisy anni ibnatu sayyidiha. Terserah Muhammad mau nyela saya, terserah. Semua orang Quraisy itu tahu kalau saya itu anak pemimpin Quraisy gitu. Dia itu anaknya pemimpin Quraisy gitu. Dia tetap bangga dengan kedudukannya sebagai orang terhormat di kalangan orang Quraisy. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah permusuhan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Yang dia itu dinas di dalam Al-Qur'an bahwa mereka akan kekal di neraka. Dan orang yang dikafirkan oleh Al-Quran ya wajib kita imani bahwa dia kafir gitu. Jadi jangan takut, maksudnya jangan istilah Al-Quran itu kan orang yang gak beriman itu adalah kafir gitu, bukan istilah-istilah yang lain. Ya biasa aja, gak perlu takut mengatakan kafir gitu. Karena memang konteksnya itu kita ya di Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu kafir gitu. Nah, ini sudah azan atau belum Pak? Sampai jam 7 gitu. Kita ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita tidak boleh mencela Rasulullah dan ajarannya gitu. Jangan sampai kita menjadi penerus Abu Lahab itu. Kesimpulan yang pertama adalah larangan keras mencela Rasulullah dan ajarannya. Karena mencela ajaran Rasulullah sama saja mencela Rasulullah. Jenengan nggak seneng dengan ajaran jilbab misalkan, kemudian mencela syariat jilbab, itu sama saja mencela Rasulullah. Itu nggak boleh. Itu bisa menyebabkan kekufuran sebagaimana kufurnya Abu Lahab. Mencela satu syariat saja atau menjadikannya guyonan, mainan, itu bisa menyebabkan kekufuran. Kemarin ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Terus dia mengatakan adanya itu di hadis, bukan di Al-Quran.
Quran gitu. Ya dia memang benar mengatakan seperti itu, tapi kan konteksnya dia itu ngeremehke syariat gitu. Itu yang nggak boleh. Dia itu mengotak-ngatik logika seseorang gitu, seolah-olah ingin mengatakan neng Al-Quran itu nggak ada perintah sholat 5 waktu. Itu kalau ditangkap sama orang awam bahaya, dikira nanti tidak wajib, nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah harta kekayaan dan anak-anak yang kita miliki itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari pedihnya api neraka. Kedudukan, jabatan, bahkan pengadilan sekalipun gitu, itu nggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Oke lah, hukum Indonesia sekarang bisa diotak-atik, siapa yang punya uang bisa menang. Tapi di hadapan hukum Allah kelak di akhirat semuanya tidak berlaku. Semuanya tidak berlaku. Maka orang Islam itu jangan pernah sedih ketika dizolimi karena putusan hukum di dunia yang tidak adil. Santai saja. Kita ini diadili nggak cuma di dunia saja, tapi juga ada pengadilan Allah yang maha adil. Kecewa di dunia boleh, tapi ingat kita masih punya pengadilan di akhirat yang masih bisa kita harapkan kelak, karena Allah tidak akan zalim terhadap hambanya. Orang-orang yang sekarang membeli hukum itu kelak di akhirat jauh lebih berat hukumannya. Dia hanya nampak menang di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan dijungkalkan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau milih istri niku harus memang benar-benar dipersiapkan yang baik, jangan asal milih, karena istri itu nanti bisa jadi musuh di akhirat. Bayangkan Ummu Jamil yang senantiasa mendampingi Abu Lahab di dunia, bahkan sampai ketika dia itu mencelakai Rasulullah, dia itu membantu suaminya, ternyata di akhirat nanti sing ngejoki kayu bakar niku buat bakar Abu Lahab niku siapa? Istrinya sendiri. Jadi kalau istri itu tidak bisa kita didik dengan baik, nanti bisa justru menjadi buah simalakama. Bukannya menolong kita di akhirat, malah nambah-nambahi dosa itu. Maka sebenarnya nggak cuma istri ya, cari pasangan hidup itu yang baik, yang bisa saling mengingatkan di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah berbangga-bangga dengan harta dunia. Jangan suka memamerkan harta dunia. Kayak Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kemana-mana bawa kalung yang harganya mungkin triliunan gitu, dipamerke. Nek ada media sosial mungkin sudah diupload tiap hari nih. Tapi nyatanya apa? Ketika dia salah mempergunakannya, dia itu diinfakkan hartanya itu, tapi sayangnya di jalan yang salah. Akhirnya Allah gantikan di akhirat dengan kalung, sama-sama kalung, tapi dari api neraka, dari sabut yang terbakar, yang dibakar oleh api neraka. Jadi hati-hati, jangan sampai mungkin kita punya mobil mewah gitu. Nah, mobil mewah itu dia itu wasilah, dalam artian dia itu hukumnya sesuai dengan siapa yang menggunakan, niatnya itu apa gitu. Nek jenengan mobil mewah dipakai untuk kebaikan gitu, untuk bekerja, kemudian untuk mengantar, menolong orang gitu, itu akan menjadi tunggangan di akhirat kelak gitu. Bahkan bisa jadi lebih bagus diganti oleh Allah dengan tunggangan yang jauh lebih bagus. Tapi nek cuman dibuat bangga-banggaan, buat pamer, bisa jadi nanti Allah gantikan mobil itu menjadi api neraka yang kita tunggangi di akhirat kelak. Hati-hati. Apalagi punya mobil bagus nih nggak pernah korban, bahaya itu. Wedhus niku sama harganya ban mobil itu ya, pelek-peleknya itu ya hampir sama gitu. Bahkan banyak yang lebih mahal gitu. Tapi kenapa kok kadang orang bisa punya mobil tapi nggak bisa korban gitu. Jangan sampai segala kekayaan kita, kebanggaan kita di dunia ini
berbalik menjadi sesuatu yang memberatkan kita kelak di akhirat. Mungkin ini saja dari saya tafsir dari surat Al-Masad. Mohon maaf rada ngebut karena memang waktunya cuman 1 jam guys. Jadi memang harus TikTok harus cepet gitu. Karena ini sebenarnya nek dibedah niku bisa beberapa kali pertemuan Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan sejarah keluarga seseorang, kemudian ada kejadiannya, kemudian yang terpenting adalah hikmah yang harus kita ambil dari kisah tersebut. Baik, mungkin ini saja dari saya. Seandainya ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan seandainya ada yang salah maka mohon maaf itu dari kebodohan kami pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara.